Salam sehat, bertemu kembali di pembelajaran elektronika, masih tentang teori dasar listrik. Kali ini yang dibahas adalah tentang daya listrik. Tapi sebelum ke materi daya listrik, Bapak harap pembelajaran minggu lalu tentang hukum Ohm tidak dilupakan. Jadi hukum Ohm itu bunyinya, besarnya arus yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi itu jangan dilupakan. Karena nanti penggunaan rumus pada hukum Ohm juga kita gunakan pada rumus daya listrik. Oke, kita ke materi daya listriknya. Jadi pada tampilan yang sama-sama kita lihat ada 4 alat listrik yang sering kita gunakan di rumah. Jadi 4 alat ini atau 4 benda ini adalah alat-alat yang mengkonsumsi daya listrik. Mulai dari lampu, kulkas, TV, dan setrika. Masih banyak peralatan-peralatan lain. Jadi Bapak ambil contoh sederhana adalah seperti bola lampu. Kalau kita mau beli bola lampu, kan ditentukan berapa watt yang mau dibeli. Ada 20 watt, 45 watt, 100 watt, 32 watt, macam-macam. Jadi Bapak kasih contoh misalnya ada 20 watt. Apa sih arti 20 watt ini? Jadi 20 watt artinya kalau lampunya menyala dengan normal, maka daya listrik yang dihasilkan atau daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu itu sebesar 20 watt. Begitu juga nanti lampu dengan daya yang 45 watt atau yang 100 watt. Jadi kalau lampunya menyala dengan normal, maka daya listrik yang digunakan atau daya listrik yang dihasilkan oleh lampu sebesar 20 watt. Jadi dari sini bisa kita definisikan bahwa daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan tiap satuan waktu. Jadi energi listrik yang digunakan tiap satuan waktu. Jadi daya listrik ini disimbolkan dengan huruf P dan dirumuskan seperti P sama dengan V dikali I. Daya sama dengan tegangan dikali arus. Itu rumusnya. Jadi dari rumus ini juga bisa kita turunkan rumus berikutnya. Rumus yang kedua mencari daya, yaitu I kuadrat dikali R. Rumus yang ketiga juga bisa kita turunkan menjadi V kuadrat per R. Jadi 3 rumus ini sama-sama bisa digunakan untuk menghitung daya listrik. Tapi tetap rumus yang pertama adalah rumus yang V dikali I. Dari mana rumus yang kedua dan rumus yang ketiga? Ini adalah rumus turunan dari rumus hukum Ohm. Bapak tidak uraikan di sini, nanti jadi agak susah memahaminya. Tapi yang pasti ketiga rumus ini bisa digunakan untuk menentukan besar daya listrik sesuai apa yang diketahui nanti pada soal yang akan kita kerjakan. Jadi Bapak akan buat keterangannya. Jadi keterangannya yang bertambah hanya yang P tadi. P itu adalah daya, satuannya watt. Untuk I, V, dan R sama seperti yang minggu lalu. I itu menyatakan arus, satuannya ampere. V itu menyatakan tegangan, satuannya volt. Dan R itu menyatakan hambatan, satuannya ohm. Jadi kali ini yang tambah adalah P itu daya, yang satuannya watt. Jadi nanti di pembelajaran selama pembelajaran elektronika, kalau ditemukan huruf dengan huruf besar I, V, R atau P, berarti ingat kalau P itu daya, I arus, V tegangan, R itu hambatan. Dan satuannya juga harus diingat aku ya. Masing-masing satuannya harus diingat. Bagaimana cara mengingatnya? Ya dihafal, dipelajari setiap saat. Kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt, arusnya mengalir sebesar 0,2 ampere. Yang ditanya besar daya listriknya berapa? Titik-titik watt. Sama dengan pembelajaran sebelumnya, prinsip mengerjakan soal adalah kita identifikasi soalnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, sehingga kita bisa menentukan rumus apa yang kita gunakan. Jadi yang diketahui adalah tegangan 220 volt. Arusnya 0,2. Yang ditanya adalah dayanya berapa watt. Jadi dari yang diketahui ada tegangan dan arus, yang ditanya daya. Tadi rumus daya kan ada 3 Bapak tampilkan.
Tapi dari soal yang diketahui tegangan dan arus, maka rumus yang tepat untuk mencari daya jika diketahui tegangan dan arus adalah rumus yang pertama, yaitu P sama dengan V dikali I. V-nya 220, I-nya tadi 0,2, maka dihasilkanlah daya sebesar 44 watt. Atau daya yang digunakan pada lampu itu sebesar 44 watt. Itu contoh soal nomor 1. Kita ke contoh soal nomor 2. Sebuah elemen pemanas hambatannya 200 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 30 volt. Besar daya yang dihasilkan adalah titik-titik watt. Kita identifikasi yang diketahui adalah hambatan 200 ohm, tegangan 30 volt, yang ditanya adalah daya. Ingat rumus daya tadi ada 3 Bapak tampilkan, hanya saja yang diketahui adalah tegangan dan hambatan. Maka rumus yang tepat yang digunakan adalah rumus yang ketiga, yaitu P sama dengan V kuadrat dibagi R. V-nya tadi 30 dikuadratkan per R 200. Maka 900 dibagi 200 hasilnya adalah 4,5 watt. Itu dia. Jadi kalau sudah pandai membuat diketahui dan ditanya pada soal, maka kita bisa menentukan rumus ini yang digunakan. Oke, kita contoh soal nomor 3. Pada saat kita membeli lampu, tertulis pada bola lampu 20 watt. Berapakah arus yang mengalir jika tegangan diberikan sebesar 200 volt? Kita identifikasi kembali. Diketahui dayanya 20 watt. Jadi yang diketahui kali ini dayanya. Terus tegangannya sebesar 200 volt. Yang ditanya adalah berapa arusnya yang mengalir, titik-titik ampere. Ingat ada 3 komponen di situ, ada daya, ada tegangan, dan ada arus. Tadi di rumus daya memang Bapak tidak tampilkan bagaimana menghitung arus. Tapi dari 3 komponen ini, maka kita juga bisa menentukan arus menggunakan rumus daya. Rumus mana yang digunakan? Karena komponennya daya, tegangan, dan arus, maka rumus yang digunakan adalah rumus daya yang pertama, V dikali I. Jadi P-nya diketahui 20, kita buat 20 dikali V-nya 200 dikali I. Maka dari sini I-nya sama dengan 20 dibagi 200. Maka hasilnya adalah 0,1 ampere. Cukup jelas nakku ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk membuat diketahui dan ditanya. Jadi kalau kita tahu membuat diketahui dan ditanya, kita bisa menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Jadi Bapak harap 3 contoh soal ini bisa membuat kalian paham bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan daya listrik. Selanjutnya kita ke soal latihan kita. Ada 3 soal untuk latihan kali ini. Soal yang pertama, tuliskan pengertian daya listrik. Bapak rasa soal ini sudah cukup jelas. Pada video juga sudah Bapak jelaskan apa pengertian daya listrik. Untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, jadi soal nomor 2 ini mirip dengan contoh soal nomor 1. Soal nomor 3 kita yang pada latihan ini mirip dengan contoh soal yang kedua. Bapak juga sudah bantu seperti minggu lalu, yang diketahui adalah yang berwarna merah, yang ditanya yang berwarna biru. Begitu untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Jadi selamat mengerjakan latihan dan kumpullah tepat waktu. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup pembelajaran kita. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua.